kesaksian bagi kami semua, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan biar kami semakin Tuhan mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, dan biar kami semua Tuhan boleh penuh konsentrasi mendengar firman Tuhan. Setiap kuasa musuh, kuasa iblis yang mau mencuri benih firman Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala, para pengerja, pengurus, dan jemaat yang sudah kembali mempercayakan saya di hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman, satu kehormatan yang luar biasa tentunya bagi saya. Dan tema besar ya dari gereja saudara adalah Imago Dei ya. Artinya citra Allah ya. Jadi berkaitan dengan itu saya tentu akan menyampaikan firman Tuhan ini yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Gembala, Ibu Gembala atau hamba Tuhan yang lain. Tapi setiap orang pasti Tuhan berikan pemahaman, pewahyuan yang mungkin sedikit berbeda, tapi tujuannya satu, untuk membawa kita mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Mari kita buka dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, firman Tuhan katakan serupa atau mirip dengannya. Ya, kata gambar ya, di dalam bahasa aslinya menggunakan kata beselem yang artinya kemiripan, keserupaan. Tapi pertanyaan kita, apakah kita diciptakan menurut gambar atau rupa Allah? Berarti apakah Allah itu punya wujudnya? Ada wujudnya? Itu menjadi pertanyaan kita semua kan? Ya, karena setiap manusia ini ingin membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan kita nggak bisa begitu saja percaya bahwa Allah itu ada, karena kita tidak pernah melihat rupanya, tidak pernah melihat wujudnya. Yang kita tahu Allah itu ada, dia ada di sorga. Dan itu yang membuat orang tidak begitu yakin apakah Allah itu ada. Apakah benar memang itu Allah ada di sorga. Tapi saudara, lewat firman Tuhan, di dalam Alkitab ini saudara kita bisa menemukan ada banyak hal atau banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada walaupun dia tidak berwujud sama seperti manusia. Ini maaf ya kalau saya tidak terlalu maaf ya saudara, tidak terlalu suka dengan gambar Yesus yang ada. Karena kita juga nggak tahu apakah Yesus itu seperti itu, kita nggak tahu. Karena setiap gambar itu di rumah itu pasti beda-beda. Ya, pasti beda-beda. Tapi saya percaya Yesus itu pernah datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Ya. Dia sama seperti kita, manusia. Saya percaya dia ada. Cuma karena dulu itu belum ada teknologinya, jadi orang itu hanya meraba-raba. Kalaupun ada pelukis dia menggambar Yesus, ya itu hanya imajinasinya. Tapi apakah Yesus seperti itu, kita belum tahu. Nah, itu saja Yesus yang pernah turun ke dunia ini saja, saudara, datang ke dalam dunia ini, kita tidak bisa memastikan apakah Yesus itu wajahnya seperti itu. Apalagi Allah, kita harus tahu,
Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 kan. Allah itu adalah roh. Berarti saudara, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apakah kita sama secara fisik dengan Tuhan, dengan Allah? Karena Allah adalah roh. Bukan yang dimaksud secara fisik. Karena kalau dibilang secara fisik, ya ini saudara, kita ini kan yang bapak-bapak, ibu-ibu kan punya anak. Biasanya pada umumnya, anak-anak kita, kalau yang laki-laki, kecenderungannya mirip ibu. Betul ya? Kalau yang perempuan itu mirip ayah. Saya nggak tahu kalau anak sudah. Ya. Tapi saya perhatikan kebanyakan seperti itu. Soal persentasenya berapa banding berapa, saudara. Tapi kebanyakan seperti itu. Apalagi yang anak perempuan itu lebih dekat dengan bapaknya. Anak laki dekat dengan ibunya. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya, saudara. Nah, jadi kalau Allah itu berwujud, lantas kita ini mirip siapa dong? Siapa yang paling mirip dengan Allah? Kita tahu di dunia ini ada berbagai macam bangsa dan suku bangsa. Apakah kita saya kan orang Minahasa, orang Manado ya. Apakah Tuhan itu sama seperti orang Minahasa yang ganteng-ganteng? Atau Tuhan itu sama seperti orang Maluku yang hitam manis? Atau sama seperti dari suku Tionghoa yang yang matanya kebanyakan sipit? Atau sama seperti orang di Afrika sana, tinggi besar, kulit hitam? Apakah seperti itu? Saudara, untungnya, atau bukan kata untungnya, bagusnya bahwa Tuhan itu tidak seperti secara fisik sama seperti kita. Apa yang dimaksud firman Tuhan ini? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Maksudnya adalah bahwa saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam hal apa? Dalam hal karakter. Adam dan Hawa diciptakan menurut karakternya Allah. Bukan diciptakan menurut Allah yang kemudian mungkin menjelma menjadi manusia yang mungkin pernah dilihat Adam pada waktu. Enggak. Tapi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya diciptakan menurut karakternya Allah. Kalau kita mau belajar tentang karakter Allah itu ada begitu banyak. Tapi paling tidak saya akan bahas hari ini 20 karakter Allah. Wah, saudara, Pak, kelamaan Pak Son yang bener aja nonton harus masa 20 poin mau dibahas. Enggak, saudara, saya nggak akan bahas sebanyak itu. Tapi paling tidak kalau berbicara tentang Allah, maka Allah itu adalah kudus. Jadi saudara dan saya diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, itu memiliki karakter apa? Kekudusan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah yang kudus itu. Sebab tidak mungkin ya kecemaran bersekutu dengan kekudusan. Dengan yang kudus. Yang cemar bersekutu dengan yang kudus itu tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti apa? Karakter kita itu sama dengan Allah. Cara tentang kekudusan salah satunya. Walaupun Allah itu saudara, dia adalah roh. Dia tidak berwujud. Tapi kita bisa, kalau di dalam Alkitab ini kita bisa temukan. Allah yang tidak berwujud itu, tapi dia bisa apa? Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa apa lagi? Dia bisa berjalan. Betul ya saudara? Dia yang tidak berwujud, tapi dia bisa melihat. Kan ada di dalam kitab Mazmur 34 ayat 15 dia berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Berarti Tuhan itu punya mata. Yang dimaksud adalah Tuhan bisa melihat, walaupun dia tidak berwujud punya mata.
dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dia bisa mendengar. Dia tidak punya kaki, tapi dia, Adam dan Hawa ketika sesudah berdosa, saudara, di hari yang sejuk, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan dalam taman pada hari sejuk. Bayangkan, Tuhan yang tidak berwujud itu, saudara, tapi Adam dan Hawa, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, pasal 3 ayat 8, sesudah mereka berbuat dosa, mereka bisa mendengar Allah itu berjalan-jalan di dalam taman. Taman apa, saudara? Taman Eden. Taman Eden letaknya di mana? Hah? Cilengsi. Gunung Putri dong. Gunung Putri. Di mana? Ada yang tahu Taman Eden? Ada di Alkitab ini, ada, saudara. Makanya saya katakan bahwa Alkitab kita ini lengkap, mulai dari hari penciptaan sampai kedatangan Yesus, sampai hidup kekekalan, itu semua ditulis dalam Alkitab. Taman Eden itu, kalau saudara baca, dia kan letaknya di situ ada sungai Tigris, gitu kan. Nah, itu letaknya ada di, kalau yang sekarang ini, negara Irak. Jadi bukan di Israel ya, saudara. Taman Eden bukan di Israel ya. Bukan di tanah perjanjian, bukan. Itu jelas, nanti saudara baca, saudara telusuri lagi. Ya. Jadi, waktu mereka sesudah berbuat dosa, mereka bisa mendengar Tuhan berjalan-jalan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bukan masalah fisik, tapi masalah karakter. Jadi setiap kita pada dasarnya diciptakan itu dalam kekudusan. Bayi yang baru lahir, kan menjadi pertanyaan kita, Pak, seandainya bayi yang dia baru lahir, tapi dia bukan orang tuanya yang bukan percaya kepada Yesus, kira-kira matinya masuk mana? Kan kita sering bertanya-tanya dalam hati gitu ya. Kalau orang itu gak percaya Yesus, terus dia punya anak, masih bayi, mati, bayinya mati nih, misalnya baru 3 hari terus mati. Kira-kira masuk mana, saudara? Surga atau neraka? Nanti kapan-kapan saya akan bahas tentang ini kalau ada kesempatan ya, supaya kita nggak bisa menghakimi orang, oh karena orang tuanya dia bukan orang percaya, lantas bayi ini pasti masuk neraka. Orang dia sendiri kan belum bisa berbuat dosa. Itu ada kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa intervensi, kita nggak bisa diktir Tuhan. Semua keputusan ada di tangan Tuhan. Tapi paling tidak, setiap manusia diciptakan itu kudus, tanpa dosa. Memang ada dosa turunan, tapi apakah orang Kristen, orang percaya itu mewarisi dosa turunan? Seringkali dikatakan kalau anak yang lain orang tuanya berdosa, maka anaknya itu juga berdosa. Tapi bagaimana kalau anaknya, orang tuanya, dia bertobat, minta ampun, terus diampuni oleh Tuhan, dipulihkan hidupnya, dia setia ikut Tuhan, terus kemudian melahirkan anak, punya anak, apakah anaknya disebut dosa? Enggak. Saya percaya sama sekali bahwa anak yang dilahirkan itu tidak berdosa. Lah untuk apa saudara orang tuanya percaya kepada Tuhan, minta ampun ya kan dari segala dosanya, terus anak yang dilahirkan tetap disebut anak berdosa? Saya nggak percaya, saya nggak setuju. Warisan rohaninya masa tidak dianggap, saudara? Ya, anak itu nanti kalau dia sudah tahu berbuat dosa dan tidak, baru kita bisa katakan orang ini berdosa. Tapi selama orang tuanya hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, waktu anak itu lahir, ya anak itu hidup kudus, dia nggak tahu apa-apa, ya kan? Contoh saya katakan, misalnya kita lahir di Amerika, seseorang lahir di Amerika terus punya anak, dia ini kan punya warga negara Amerika, walaupun dia orang Indonesia, tapi ketika dia lahir di sana, dia menjadi warga Amerika, maka anaknya juga menjadi warga Amerika. Kecuali kalau suatu saat dia akan memilih kewarganegaraannya, apakah Indonesia. Tapi paling tidak dia mengikuti orang tuanya. Jadi sama seperti ketika seorang bayi dilahirkan, orang tuanya hidup takut akan Tuhan, ya, maka dia mewariskan hal-hal rohani yang baik kepada anaknya.
Dan anak itu disebut anak yang kudus. Nanti dalam perjalanan waktu, ketika dia sudah bergaul dengan teman-teman yang hidupnya di luar Tuhan, dia bisa berbuat dosa. Barulah anak itu disebut anak yang berdosa. Tapi selama masih bayi, Bapak Ibu Saudara, anak itu ya kudus. Jadi itu adalah tentang karakter Allah yang kudus. Jadi saudara dan saya diciptakan kudus supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Sebab tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa bersekutu dengan Dia, kita nggak bisa. Imamat 11 ayat 45 katakan, sebab akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani mengatakan dituliskan kados. Ada lagu kados, 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 Adonai Elohim Sebaot. Ya kan? Nah, jadi saudara, Tuhan sudah ngomong kepada orang Israel, jadilah kudus. Dilanjutkan dalam Ibrani 12 ayat 14. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi betapa pentingnya saudara, karakter kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita mengambil sifat Allah yang adalah kudus. Supaya apa? Kita bisa bersekutu dengan Dia. Kita kan nggak ingin ya, kita diciptakan ya cuman sampai di dunia ini saja. Pokoknya saya udah puas jadi orang percaya, orang Kristen, saya hidup diberkati di dunia ini udah. Tapi kan sesudah kematian, ada kehidupan selanjutnya. Pilihannya surga atau neraka. Nah, saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih neraka, silakan, masing-masing orang itu diberikan kebebasan. Hidup saja berbuat dosa semaunya sendiri di bumi ini. Tapi Bapak Ibu, karena kita tahu betapa hidup di neraka itu, saudara, sangat menyengsarakan, maka itu tidak bisa dijadikan pilihan. Sekalipun kita berkata nanti kita di sana akan ketemu artis-artis, aktor-aktor yang ganteng-ganteng, yang terkenal. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Kita kan ingin bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Di mana? Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah Yerusalem yang turun dari sorga. Ya. Disitulah kita akan tinggal bersama dengan Kristus yang memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Jadi tanpa kekudusan ini nggak mungkin kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita harus tetap mempertahankan hidup kita kudus. Sekalipun di dunia yang semakin hari semakin rusak. Apa saudara pikir dunia kita ini semakin baik keadaannya? Orang-orangnya semakin baik, semakin hidupnya benar, kudus, enggak. Saudara di Jakarta saja, kalau saudara perhatikan, kejahatan itu begitu meningkat luar biasa. Kadang-kadang dalam kesulitan, dalam masalah kita hampir-hampir saja menyerah. Dan berkata, Tuhan, percuma saya setia ke gereja, setia melayani Tuhan, tapi kok masalah saya nggak selesai-selesai. Ingat nggak lagu yang tadi kita nyanyikan? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Pernah nggak Tuhan, saudara merasa hampir menyerah saya jadi orang Kristen? Saya mau kembali ke kepercayaan saya yang lama. Karena ternyata setelah saya menjalani hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus, bahkan saya sudah setia melayani dan saya sudah setia memberikan persembahan, tapi masalah saya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Dia nggak mungkin izinkan kita memikul beban berat masalah itu melampaui kekuatan kita. Melebihi kekuatan kita. Berarti saudara, kalau saudara sampai detik ini masih bertahan, Tuhan tahu
Saudara mau dijadikan saksinya Tuhan. Supaya ketika ada orang yang mengalami problemnya, mungkin lebih kecil dari saudara. Saudara ceritakan masalah saya itu lebih besar dari kamu. Tapi hari ini saya tetap setia. Saya ikut Yesus bukan karena saya mau dapat jabatan, dapat harta, dapat apa lagi. Saya mau percaya Yesus karena di dalam Kristus ada keselamatan. Itu saja. Nah, tapi saudara, dalam perjalanan waktu, kita bisa saja loh saudara. Beban berat kita ini nggak habis-habis. Saya mau katakan kalau hari ini kau masih bisa bertahan. Saudara, itu bukan karena kekuatan kehebatan. Tapi karena Tuhan berkali-kali menolong, menopang saudara. Supaya kau bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang pertama. Yang kedua saudara, setelah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, maka iblis merusak citra manusia yang mirip dengan Allah. Iblis itu adalah pelaku utama yang membuat citra manusia menjadi rusak, turun-temurun. Nah, kenapa saudara kita harus singgung ini iblis? Kita harus Kita harus singkapkan, kita harus lucuti, kita harus permalukan iblis. Karena memang iblis itu pekerjaannya itu ya begitu, merusak kehidupan manusia. Adam dan Hawa, mereka sudah hidup baik-baik di Taman Eden. Ya. Dicobai oleh iblis. Padahal di dalam, saudara kalau lihat di dalam kitab Kejadian kan kita nggak pernah temukan kata iblis. Ada nggak saudara di dalam Kejadian waktu Kejadian pasal 3 itu Bapak Ibu Saudara, ketika Hawa digoda oleh siapa? Ular. Nggak ada kata iblis. Betul. Betul ya saudara? Saudara temukan nggak kata iblis di situ? Saudara, saya mau kasih tahu, kata iblis itu nanti pertama kali itu justru ada di dalam 1 Tawarik pasal 21, ya. 1 Tawarik pasal 21 ayat 21. Satu Tawarik 21 ayat 1 maksudnya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Itu pertama kali kata iblis itu ditulis di dalam Alkitab. Tapi sebetulnya kata iblis itu ada lagi yang lebih lama dari itu. Memang secara urutan kitab Ayub itu ada jauh sesudah kitab Tawarik. Tapi para ahli meyakini bahwa kisah Ayub itu ada sebelum bangsa Israel ada pun, kisah Ayub itu sudah terjadi. Jadi kalau saudara baca kitab Ayub pasal 1, di situ kan disebutkan iblis juga ada di antara anak-anak Allah yang menghadap Tuhan, gitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kok kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah iblis? Saya mau kasih tahu gini, Bapak Ibu Saudara. Saudara pernah dengar kata proksi nggak? Proksi. Hah? Proksi itu artinya itu saya kasih contoh gini. Amerika mau berperang lawan Rusia. Dia gunakan proksi. Proksi itu artinya wakil. Proksinya apa? Ukraina. Amerika nggak langsung berhadapan dengan Rusia, tapi dia pakai proksinya. Dia support senjatanya. Hamas itu adalah proksinya Iran. Hizbullah itu adalah proksinya Iran. Disupport secara persenjataan, disupport secara moral. Jadi mereka adalah wakilnya Iran untuk menghancurkan Israel. Yang katanya Israel itu mau dihapuskan dari peta bumi. Mana bisa bangsa pilihan Tuhan mau dihapuskan dari peta bumi itu.
Gak ada, saudara. Saya udah pernah bahas sebelumnya, gak ada bangsa di dunia ini yang mengalami penderitaan seperti orang Israel. 430 tahun diperbudak oleh orang Mesir. Sesudah itu, waktu mereka keturunannya masuk ke tanah perjanjian, karena pemberontakan, mereka ditawan bangsa Asyur, Babel. Sesudah itu, apa lagi Bapak Ibu Saudara? Yunani, apa lagi? Romawi. Kalau dihitung-hitung mungkin jumlahnya tuh nggak ada bangsa di dunia ini yang hidupnya sama seperti Israel. Menderita, puncaknya 5 juta orang Israel dibunuh oleh Nazi, Hitler. Nggak ada bangsa di dunia ini yang bisa menderita Israel. Tapi kalau hari ini mereka diangkat Tuhan, itu karena Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Negara kecil, tapi sampai hari ini nggak bisa dikalahkan. Iran mau coba-coba gunakan proksinya ini, saudara. Untuk apa? Menghancurkan Israel. Saudara lihat apa yang terjadi sekarang? Israel nggak bisa dikalahkan. Terlepas daripada kita nggak, ya tapi susah ya. Hukum Taurat tuh begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita nggak bisa salahkan Israel karena hukum Tauratnya seperti itu. Kita ingat waktu mereka diserang, mereka membalas. Dan yang mati jauh lebih banyak dari pihak lawannya. Karena memang begitu, saudara. Kalau kita nggak bisa orang Kristen. Kalau kita, Yesus ajarkan apa? Ditampar pipi kanan, terus, oh, belum tahu orang Ambon. Orang Ambon itu seng makan mati, makan seng mati juga. Belum tahu ya. Orang Batak, oh jangan coba-coba. Karena kita memang, Yesus mengajarkan kita, tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita hanya bisa disuruh berdoa saja. Tapi orang Israel nggak bisa. Nggak bisa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang mati jumlahnya jauh lebih banyak dari pihak mana? Saya tanya. Dari pihak lawannya Israel kan? Kalau kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa defensif, kita hanya bisa berdoa supaya lawan kita itu diberkati, diubahkan oleh Tuhan. Tapi Israel nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mereka itu perkasa, kuat, karena Tuhan ingat perjanjiannya. Mereka sekian lama mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka menghadapi ancaman, mereka mungkin di luar dari Israel, mereka nggak bisa terang-terangan bahwa mereka ini orang Yahudi. Karena apa? Sentimen terhadap orang Yahudi itu begitu kuat di seluruh dunia ini. Dan mereka bisa dibunuh. Makanya mereka mungkin nggak terang-terangan mengaku orang Yahudi. Nah kembali lagi Bapak Ibu Saudara, tadi nih ya soal ular. Jadi ular ini adalah proksinya iblis. Dia adalah wakilnya iblis. Untuk apa? Menghancurkan citra manusia itu yang menurut firman Tuhan katakan tadi apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saudara perhatikan. Iblis itu, saudara jangan pernah berurusan dengan iblis dalam bentuk apapun. Karena Yesus katakan begini, dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang yang suka berdusta, maka dia adalah saudara perhatikan begini. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat 17.
Ayat 16 dulu kan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh dimakan ya semua. Semua dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jelas saudara? Kalau Tuhan berfirman itu jelas, tegas. Semua boleh dimakan. Tapi kecuali nih satu pohon. Ini nggak boleh dimakan, karena kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tapi saudara tahu, Kejadian pasal 3. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tadi Tuhan bilang kan boleh dimakan semua kan? Tapi dia memutar balikkan kalimat. Saya pernah ketemu orang tuh pinter sekali ngomongnya, bulak-balik kalimat itu. Saya bilang jauh bener belajarnya siapa sih? Tadi Tuhan bilang boleh kamu makan, tapi iblis bilang apa? Melalui ular ini, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, dia mencoba untuk memancing Hawa. Permainan kata-kata. Terus Hawa berespon begini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Sebab itu mengacu kepada yang di pasal 2 tadi. Boleh kan? Tetapi ini Hawa ini masih waras. Hawa masih waras. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini masih waras. Iblis itu dia itu saudara, dia nggak putus asa. Ini kalau targetnya udah begini, dia kunci nih, sampai benar-benar takluk. Udah, ya memang karena cuma 2 kan manusia waktu itu. Tapi saudara, dia benar-benar niat ingin merusak citra Allah di dalam diri manusia. Dia katakan apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan, nih saudara dia lanjutkan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ular ini saudara, saya nggak tahu ini bayangan saya saja ya, walaupun nggak ditulis di Alkitab, tapi bayangan saya. Itu nggak cuma sekali 2 kali. Bisa jadi saudara, ular membujuk Hawa ini, itu bisa berkali-kali. Tapi di hari itu pertahanan Hawa jebol. Apa yang saya mau sampaikan? Kita orang Kristen, orang percaya, jangan sombong dengan kerohanian kita. Kita di gereja bisa hebat. Dengar firman Tuhan, datang ke gereja. Gereja mulai jam 10, ini jam 7 sudah datang di gereja. Karena apa? Rindu sama Tuhan. Sudah persiapkan persembahan untuk persembahan mingguan, amplopnya dibawa, persembahan untuk pembangunan, persembahan. Udah disiapkan. Kan cintanya sama Tuhan. Dengar firman Tuhan. Wih, benar nih kata pendeta ini. Apalagi kalau pendeta Markus yang khotbah. Oh, saya setuju banget. Kalau Pak Ferry yang khotbah, saya nggak setuju. Mungkin begitu ya, maaf ya. Saudara, jangan membeda-bedakan. Semua sama dipakai Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ini suka, ini pendeta ini favorit saya. Pintar ngomong, teologi ya. Jangan.
Semua sama dipakai dengan caranya masing-masing. Orang sederhana pun dia berkata-kata bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Nah kita nih di gereja, wah luar biasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 kita bisa mempertahankan hidup benar kudus di hadapan Tuhan. Tapi kita lupa ada satu oknum, satu pribadi yang namanya iblis. Dia setiap saat, setiap waktu, setiap hari cari kesempatan. Itu ingat Bapak Ibu Saudara. Jangan, hari ini udah lolos nih, puji Tuhan. Lolos dari cobaan iblis. Ya, lolos gak berbuat dosa. Tanggal 1 sampai 29. Tapi siapa yang tahu tanggal 30-nya. Pertahanan kita lemah. Jebol. Dan akhirnya kita berdosa. Hati-hati. Iblis itu, 1 Petrus 5 kan katakan, iblis itu bagaikan singa yang berjalan ke sana kemari. Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Mungkin hari ini tidak. Tapi besok dia akan terus kejar kita. Karena tujuan utamanya memang dia ingin merusak citra Allah di dalam diri kita. Supaya apa? Kita tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan kita tidak mewarisi hidup kekal itu. Itu maunya iblis. Jadi saya mau katakan, kenapa kita harus selalu berjaga-jaga, harus waspada. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan segala kelimpahan. Tapi pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada pekerjaan lain daripada musuh kita itu selain mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nggak ada kerjaan lain. Oh, bagus kok. Buktinya saya sama Tuhan aja nggak serius-serius sama Tuhan, tapi hidup saya diberkati. Buktinya saya bisa punya ini dan itu. Saya ikut Tuhan nggak sungguh-sungguh, tapi saya bisa dapatkan segalanya yang saya mau. Ya, karena saya kasih pesugihan, kasih apa lagi syarat ini, syarat itu untuk mendapatkan harta kekayaan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, apa bedanya berkat dari Tuhan dan harta yang iblis berikan? Kalau Tuhan berikan berkat buat saudara dan saya, itu kita bisa menikmatinya. Tapi kalau iblis kasih harta kepada kita, dia kasih syarat. Syaratnya apa? Sama seperti dia berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu asal kau sujud menyembah aku. Dan kedua, apa yang dia berikan bikin kita gak tenang. Coba saudara, orang yang punya harta melimpah yang didapatkan dari kuasa kegelapan, hidupnya pasti gak tenang. Tapi biar kita hidup sederhana di dalam Tuhan, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Amen. Biar cuma makan nasi putih sama ikan teri, sama ikan cakalang, 1 ekor begini, sama sapi lada hitam, puji Tuhan. Nggak, maksud saya saudara, karena apa? Biar kita cuma nasi telur, karena ada bersyukur sama Tuhan. Kita dibuat bisa menikmati. Tapi kalau yang iblis kasih buat kita, kita dibuat gak tenang. Ada aja dibuat gak tenangnya, saudara. Kita jadi gak bisa menikmati. Apakah seperti ini kekayaan yang sebetulnya? Makanya ikut Tuhan itu fokusnya jangan cuma cari kekayaan. Cari keselamatan di dalam Yesus. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Soalnya kita udah cari belum? Kita sudah temukan belum? Apakah ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita supaya kita bisa menikmati semuanya itu? Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan iblis yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Saudara perhatikan, sejak
Adam dan Hawa berbuat dosa, yang tadinya mereka punya kuasa penuh atas segala ciptaan Tuhan, akhirnya mereka harus diusir, dikeluarkan dari Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Dan keturunannya, kalau saudara lihat baik-baik selanjutnya kisah-kisah di Alkitab, anak-anak Adam yang namanya Kain, gara-gara ini kan dia punya saudara namanya Habil. Dua-duanya kasih persembahan buat Tuhan. Persembahan Habil itu berkenan sama Tuhan, diterima. Sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi apa? Panas hati. Iri hati. Kenapa Tuhan persembahan dia kok diterima? Ini Tuhan pilih kasih? Enggak, Tuhan enggak pernah pilih kasih. Saudara tahu enggak? Kenapa persembahan Habil itu diterima, tapi persembahan Kain tidak diterima? Kalau saudara baca di dalam kitab Ibrani pasal 11, maka di situ dikatakan begini, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice. Dia jadi gini saudara, kalau dalam saya terjemahkan pakai bahasa Inggris tadi ya, saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Karena iman, Habil memberikan persembahan kepada Tuhan. Satu persembahan yang jauh lebih unggul. Excellent tahu ya, kata excellent. Yang lebih unggul. Dia memberikan yang terbaik daripada yang bisa diberikan oleh saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena iri hati, nah Tuhan sudah ingatkan nih, hati-hati loh Kain. Hati-hati Kain. Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan dosa itu sudah berbaring di depan pintu. Itu berbicara tentang apa? Setiap saat hidup kita, kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak waspada, maka hari pertama sampai 29 kita bisa hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Tapi hari yang ke-30, siapa yang tahu? Kita akhirnya berbuat salah. Buat bangga. Teman saya nih cerita begini. Maaf ya, saya nggak menjelekkan orang yang merokok. Karena saya dulu juga merokok, tapi puji Tuhan bisa berhenti. Teman saya udah cerita, bagus-bagus. Aduh, puji Tuhan. Udah 3 bulan ini nggak merokok. Satu saat ketemu saya merokok. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu maksudnya apa? Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita akan kembali ke dosa yang lama. Karena memang iblis itu dia selalu cari kesempatan. Selanjutnya siapa saudara? Lamek, keturunan kelima dari Kain. Kalau saudara baca di dalam ini, Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya benar-benar nggak adil gitu ya. Kejadian pasal 4 ayat 23. Kejadian 4 ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Jadi Lamek ini keturunan keberapa? Keturunan kelima dari Kain. Orang pertama yang poligami saudara ini. Karena istrinya ada 2. Tapi kalau orang Kristen harus 1 saja. Pak, itu di perjanjian lama Daud istrinya lebih dari 1. Abraham juga lebih dari 1. Terus Salomo, lebih dahsyat lagi Pak. 700, gundiknya 700, terus istrinya 300. Berarti hebat banget Salomo. Jadi kita orang percaya, orang Kristen, enggak. Orang Kristen dibatasi 1. Bapak-bapak, berapa? Apapun, semuanya keadaan tetap harus. Nggak boleh alasan itu, alasan ini. 1. Tegas. Nah, jawabannya apa kalau misalnya tanya, kenapa di perjanjian lama mereka bisa punya istri lebih dari 1? Itu pilihan mereka. Bukan yang Tuhan tetapkan buat mereka. Ya kalau kamu mau punya istri berapapun, itu terserah kamu. Tapi Tuhan aturan Tuhan nggak seperti itu. Tapi apakah itu mengubah rencana Tuhan? Enggak. Apakah dengan adanya Abraham kemudian mengambil Hagar, rencana Tuhan penyelamatan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu gagal? Enggak, saudara, enggak.
Tuhan itu nggak terganggu dengan seperti itu. Tapi cuma satu saja, bahwa dia memberikan aturan yang harus diikuti. Nah, saudara, ini dikatakan, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri langit, pasanglah telingamu kepada perkataanku. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Bayangkan saudara. Cuman gara-gara luka, dipukul lebih bengkak. Balasannya apa? Pembunuhan. Perbuatan siapa itu? Saya percaya hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita, kita nggak mau membunuh orang, menyakiti orang, melukai orang. Tapi karena apa? Kita nggak tahan. Iblis yang menguasai, yang kita izinkan dia menguasai kehidupan kita untuk apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan bahwa kita ini punya karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Terus itu saudara, sampai ke generasi berikutnya. Kalau saudara baca di perjanjian lama, itu bunuh-membunuh itu hal yang gampang kita ketahui, gampang kita baca, gampang kita temukan. Karena apa? Iblis yang telah merusak citra. Itu baru berbicara tentang dosa membunuh. Belum tentang dosa-dosa yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, nah sekarang saya mau akhiri saja ya, karena waktunya. Karena citra manusia itu sudah hancur karena perbuatan iblis. Dan tidak ada satu pun manusia yang bisa menyelesaikan urusan ini. Rasul Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal 7. Setiap kali aku ingin berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Coba, kita ingin berbuat yang baik, maunya kita mengampuni orang, maunya kita menolong orang, ya kan? Apalagi maunya kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi yang jahat itu ada pada kita. Artinya apa? Kita tidak diberikan kesempatan untuk berbuat yang benar. Karena oknum ini nih, namanya iblis. Lucifer. Sebelum lebih jauh lagi, saudara. Kita kan sering dengar kata Lucifer ya. Saudara pernah dengar kata Lucifer atau pernah baca di Alkitab, ada nggak? Tanya sama saudara. Hah? Ada nggak di Alkitab kita ini kata Lucifer? Saudara sudah berapa puluh kali baca Alkitab? Pernah nggak saudara temukan kata Lucifer? Nggak ada kata Lucifer. Kata Lucifer itu nggak ada di Alkitab. Kata Lucifer. Kata Lucifer itu ada di Alkitab Vulgata, bahasa Latin, dan juga Alkitab King James Version. Itu menggunakan kata Lucifer. Terjemahan atau nama lain dari putra fajar. Sebelum dia adalah malaikat yang dulu melayani Tuhan, karena pemberontakannya akhirnya dia dibuang. Itulah yang namanya iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ditanya, Lucifer di mana? Nggak ada, memang di Alkitab bahasa Indonesia nggak ada. Tapi Alkitab King James Version itu ada, Alkitab Vulgata bahasa Latin itu ada. Nah, jadi saudara, kita nggak bisa melepaskan diri dari cengkeraman ini. Itu sebabnya Bapa kita yang di sorga, dia berinisiatif. Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan semuanya. Agar gambar itu dipulihkan supaya kita bisa kembali bersekutu dengan dia. 1 Yohanes 1 ayat 3 berkata begini. 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, Yesus Kristus. Kita nggak bisa bersekutu dengan Bapa dan anak, yaitu Yesus, kalau hidup kita nggak dibereskan terlebih dahulu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak membunuh orang. Saya nggak pernah mencuri. Apapun saudara. Dosa adalah dosa.
Dosa itu tidak mengenal dosa besar, dosa kecil, dosa putih, dosa hitam. Yang namanya dosa adalah dosa. Dan firman Tuhan dalam kitab Roma katakan, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Gak ada yang bisa menyelesaikan, saudara. Jangan saudara berpikir gitu, saya gak pernah membunuh, Pak. Tapi Yesus berkata begini, setiap orang yang memandang wanita serta menginginkan dia sudah berzina. Berzina, jangan berzina. Itu merupakan bagian dari perintah hukum Taurat. Memandang wanita serta menginginkannya. Maksudnya menginginkan itu dengan hawa nafsu. Itu sudah berzina. Padahal sudah berzina belum? Sudah melakukan belum? Belum. Baru melihat wanita serta menginginkannya. Makanya bapak-bapak, mata kita nih kalau di luar, hati-hati. Mata kita bisa jelalatan, makanya disebut mata keranjang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak di filter, aduh saudara, pikiran yang jahat ini ada dah. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Setiap Yohanes katakan begini dalam suratnya di 1 Yohanes. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Siapa yang tahu saya membenci Pak Sony? Pak Sony ini kalau pulang gereja, salam-salaman, saya nggak pernah disalami. Cuma itu aja tuh. Bapak itu, ibu itu, saya nggak pernah pilih kasih. Apaan tuh, gembala apaan? Awas ya Pak Sony. Nanti di luar, saya lempar pakai kue lapis. Balapis Manado. Siapa yang tahu kalau saya nggak suka sama Pak Sony, benci sama Pak Sony? Ada yang tahu nggak? Hati saya benci. Kalau ketemu puji Tuhan Pak Sony, aduh malaikat aja sampai iri loh saudara. Kalau udah haleluya, shalom, aduh kalah saudara. Malaikat tuh sampai minder. Gak ada yang tahu kan saya benci Pak Sony. Tapi Alkitab berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Nggak membunuh secara langsung, secara fisik. Tapi membenci saja sudah dikategorikan pembunuh. Jangan membunuh kan salah satu perintah hukum Taurat kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa terlepas dari semuanya itu. Kecuali Bapa berinisiatif. Dia datang ke dalam dunia ini, ya, dia ayat yang terakhir kita akan lihat. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tidak ada jalan lain selain Bapa menyerahkan Yesus. Makanya saya selalu berkata berulang kali dimanapun, kalau ada kesempatan saya selalu berkatakan, Yesus tidak sama dengan Isa. Karena Isa itu diselamatkan, Yesus itu dikorbankan. Mati, dia menderita terlebih dahulu, kemudian mati. Untuk apa saudara? Memusnahkan perbuatan iblis. Jadi kita bersyukur ya, kalau kita setiap bulan itu, gereja kita, GBI itu mengadakan perjamuan kudus untuk apa? Memperingati kematian Kristus. Bukan cuma sekedar tradisi atau kebiasaan, tapi saudara, lebih daripada itu. Setiap kali kita mau mengingat tentang penderitaan Kristus, maka kita masuk dalam perjamuan kudus. Bahwa tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan. Untuk apa? Pengampunan dosa kita.
Kita seharusnya binasa karena kesalahan, karena dosa pelanggaran kita. Tapi Tuhan nggak mau diam saja. Dia mau saudara dan saya masuk dalam persekutuan dengan Dia. Bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini kita bersekutu dengan Dia. Tapi yang jauh lebih penting adalah persekutuan kekal di dalam kerajaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hidup dalam Yesus. Jangan pernah kecewa sama Yesus. Kalau hari ini hidupmu belum sembuh dari sakit penyakit, kalau mungkin persoalan keuangan kita belum selesai, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tetap setia apapun yang terjadi, Dia pasti akan memberikan jalan keluar buat kita. Yang penting kita tetap setia. Sehingga waktu Dia datang untuk kali yang kedua, kita didapatinya apa? Tetap setia kepada Dia. Oh, hari yang berbahagia. Di mana apa? Satu saat kita akan dibawa ke dalam kerajaan. Kadang-kadang secara manusia kita lelah di dunia ini. Tuhan, cepat-cepat ambil hidup saya. Tuhan, saya udah gak tahan Tuhan. Pengennya cepet-cepet gitu kan. Tapi Rasul Paulus mengatakan kepada kita, jika aku harus masih tetap berada di bumi ini, artinya apa? Itu artinya di dalam kitab Filipi pasal 1, supaya aku memberi buah. Artinya apa? Berbuat sesuatu untuk Tuhan, orang lain, buat kerajaannya. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih. Kita menyanyikan kasih yang terindah, karya terbesar dalam hidup. Refnya saja dari kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Kau rela menderita, Kau rela dihina, disiksa, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menghapus segala kesalahan kami di hari-hari yang lalu, untuk Kau memulihkan hidup kami agar kami memiliki persekutuan dengan Bapa, agar kami bisa tinggal dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Hari ini kalau ada di antara kami Tuhan yang kecewa kepada Tuhan karena masalah yang belum selesai, karena beban berat yang menindihkan, Tuhan Kau melihat setiap kami apa yang kami rasakan. Biar lewat kebenaran firman ini kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Kau mau menyerahkan Yesus anak supaya hidup kami mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami, Engkau kagumi, Engkau menghormati.
Kami berjanji Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap setia